Mengejutkan, tadi pagi Prabowo dan Jokowi sangat kaget, karena Anies Baswedan baru saja bergabung bersama Partai PDI, dan Anies Baswedan akan diusung oleh Megawati jadi calon gubernur Jakarta dengan wakilnya, yaitu Rano Karno. Bagaimana beritanya? Silakan simak baik-baik, karena hari ini ada 3 berita terbaru. Inilah berita yang pertama. Terungkap, PDIP bimbang, Anies Baswedan dan Rano Karno atau Pramono Anung dengan Rano untuk Pilkada Jakarta. Ini kata Jarot. Terungkap, kenapa PDIP tak mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Jakarta pada hari Senin kemarin. Ternyata, PDIP masih sedikit bimbang mengenai calon yang mau diusung. Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful Hidayat mengatakan, pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP pada Pilkada 2024 menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini disampaikan Jarod saat dikonfirmasi mengenai isu duet Anies Baswedan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024. Cagup-Cawagup Jakarta masih belum ditentukan, itu kewenangan hak prerogatif dari Ketua Umum, ucap Jarod saat diwawancarai awak media. Jarod meminta masyarakat sabar 1-2 hari ke depan untuk mengetahui sosok yang akan diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Nantinya, Megawati tidak hanya mengumumkan Cagup dan Cawagup Jakarta, tetapi juga beberapa calon kepala daerah lainnya. Sabarlah sedikit, 1-2 hari, pasti Ketua Umum akan menyampaikan siapa yang nanti akan dicalonkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, paling penting kan itu ya, jadi tunggu saja 1-2 hari, terang dia. Sementara, ketika ditanya isu duet Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024, Jarod menegaskan, keputusan berada di tangan Megawati. Kalau seperti itu, sekali lagi, khusus untuk Jakarta, utamanya, ya, Jakarta, Jawa Timur, daerah-daerah yang strategis, itu adalah kekenangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum. Jadi, kita berikan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum untuk menggunakan hak prerogatifnya, ucap dia. Anies sendiri bertemu dengan Rano Karno di kantor DPP PDIP untuk menyamakan persepsi soal Jakarta. Dalam foto yang beredar, Anies dan Rano Karno duduk berdampingan di sebuah ruangan. Keduanya mengenakan kemeja merah yang identik dengan Partai Banteng. Rano Karno tampak mengenakan kemeja merah seragam kader PDIP, sementara Anies berkemeja tenun merah. Di meja di depan Anies, terlihat secangkir kopi dan sebuah buku berwarna coklat. Adapun Anies dikabarkan masih menunggu keputusan dari Megawati untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. PDIP mengumumkan sejumlah nama calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 2024 pada Senin siang. Namun, nama calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tak diumumkan. Jarod pun menyebut, komunikasi antara Anies dan PDIP masih terus dibangun. PDI Perjuangan itu selalu membangun komunikasi dan dialog. Memang Pak Anies tadi kita lihat sempat datang, di gedung B ketemu sama Sidul, Bang Rano, betul enggak, ucap Jarod. Saat ditanya apa saja yang dibahas Anies dan Rano Karno, Jarod enggan mengungkap detailnya. Namun, Jarod mengingatkan bahwa baik Rano Karno maupun Anies adalah mantan gubernur di wilayah masing-masing, yaitu Banten dan Jakarta. Oleh sebab itu, menurutnya, tidak menjadi soal apabila keduanya saling berdiskusi. Diakui Jarod, saat bertemu, keduanya pun membahas soal Jakarta. Masa mantan gubernur DKI sama mantan gubernur Banten berdiskusi tidak boleh, boleh kan? Jadi, dalam rangka untuk silaturahmi, untuk membicarakan sebetulnya DKI ke depan itu seperti apa, tukar-menukar pengalaman, terang Jarod yang juga mantan gubernur DKI Jakarta ini. Lebih jauh, Jarod sendiri mengaku belum bertemu langsung dengan Anies hari ini. Dia juga tak bisa mengonfirmasi apakah Anies jadi disandingkan dengan Rano oleh PDIP di Pilkada Jakarta. Kata Jarod, hal-hal mengenai wilayah strategis merupakan ranah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Itu kewenangan hak prerogatif dari Ketua Umum. Maka sabarlah sedikit, 1-2 hari, pasti Ketua Umum akan menyampaikan siapa yang nanti akan dicalonkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, yang paling penting kan itu ya. Jadi tunggu saja 1-2 hari, pungkasnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua.
Anies Baswedan menanti restu Megawati untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Apakah wajib jadi kader PDIP? Anies Baswedan masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan di Pilkada 2024. Partai berlogo kepala banteng itu rencananya akan mengumumkan bakal calon gubernur dan wakilnya di sejumlah daerah secepatnya. Salah satu nama bakal calon kandidat gubernur Jakarta yang mulai disebut-sebut adalah Anies Baswedan serta Basuki Cahayapurnama. Adapun untuk posisi wakil gubernurnya adalah Rano Karno. Nama Anies sendiri makin sering disebut setelah dia bertemu pimpinan DPD PDIP Jakarta. Sejumlah kalangan menafsirkan pertemuan ini membuka peluang Anies untuk dicalonkan oleh PDIP. Kalangan PDIP mengakui dipilihnya Anies tergantung kepada keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hal ini juga diketahui oleh Anies Baswedan. Kata Anies Baswedan, "Saya mengikuti proses. Kita tunggu saja sampai teman-teman di PDIP menyampaikan kepada saya dan itu semua menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri." Anies juga mengaku dirinya menunggu kepastian tentang apa yang disebutnya sebagai rencana pertemuan dengan Megawati. Saat ditanya tentang kemungkinan dia bergabung sebagai anggota atau kader PDI Perjuangan, Anies tidak menjawab secara terbuka. "Pokoknya kita lihat perjalanan nanti," kata Anies. Dia mengaku akan mempelajari terlebih dahulu nilai-nilai yang dianut PDI Perjuangan, utamanya pemikiran Soekarno. "Saya sekarang belajar dulu, pelajari dulu serta titipan yang tadi bisa saya pahami dengan baik dan bisa diskusikan dengan baik," ungkap Anies. Kalau untuk calon gubernur DKI Jakarta sampai saat ini keputusan masih dipertimbangkan Bu Megawati Soekarnoputri, ujar Ahmad Basarah kepada wartawan. Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, mengakui nama Anies Baswedan masuk dalam shortlist. Dia menyebut peluang Anies cukup besar menjadi calon gubernur sehingga tinggal menunggu proses pematangan saja. Sebelumnya, Anies bertemu pimpinan DPD PDI Perjuangan di kantornya, Sabtu sore. Usai pertemuan, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Adi Wijaya, menyebut pertemuan itu sebagai langkah awal dukungan PDIP kepada Anies, walaupun keputusan final tetap berada di tangan DPP, kata Adi. Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Aisyah Putri Budiatri menilai peluang PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur untuk bertarung di Pilkada Jakarta masih 50 dan 50. Menurutnya, ada beberapa pertimbangan, antara ingin betul-betul menang mutlak, atau masih dibayang-bayangi peristiwa kekalahan Pilkada Jakarta tahun 2017. Jika PDIP berkeinginan untuk mempertahankan atau mengembalikan posisi strategisnya di level nasional dengan memenangkan Jakarta, maka sosok Anies Baswedan menjadi krusial alias penting, kata Aisyah. Menyikapi perubahan peraturan KPU dan kemungkinan berhadapan dengan Anies Baswedan, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono mengeklaim Koalisi Indonesia Maju Plus tidak akan pecah untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Heboh isu retaknya hubungan Jokowi dan Prabowo. Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto diisukan retak. Prabowo pun menyentil pihak yang menyebarkan isu tersebut dan menyebutnya sebagai kabar liar. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak gimana retaknya? Ujar Prabowo dalam sambutannya di penutupan Kongres 6 PAN. Prabowo menyebut isu liar itu sebagai upaya untuk mengadu domba. Meski merasa jengkel, Prabowo mengaku tidak mempermasalahkan isu tersebut.